Apa itu obesitas? Obesitas ini adalah penumpukan lemak secara berlebihan. Pada umumnya, lemak ini membentuk sekitar 20-27% jaringan pada tubuh wanita, kemudian 15-22% pada jaringan laki-laki. Obesitas ini bisa dibilang salah satu masalah kesehatan terbesar di seluruh dunia, dikarenakan selain bisa memengaruhi kondisi fisik seseorang, obesitas ini juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan psikis seseorang, misalnya stres dan juga depresi. Diperkirakan sekitar 500 juta orang di seluruh dunia ini mengalami obesitas, 1,5 miliar mengalami kelebihan berat badan, dan ini juga sudah termasuk 43 juta orang anak yang umurnya masih di bawah 5 tahun. Kemudian ada juga beberapa faktor yang memengaruhi munculnya gejala obesitas ini. Yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua faktor malas gerak. Dengan adanya video game maupun tayangan televisi yang sangat menarik saat ini, kita jadi lupa memperhatikan pola kesehatan kita dengan cara berolahraga. Intinya kita itu banyak menghabiskan waktu kita itu dengan dunia maya. Seperti itu. Kemudian yang faktor berikutnya yaitu faktor kurang tidur. Ini juga dapat memengaruhi munculnya gejala obesitas, karena meningkatnya nafsu makan kita akibat perubahan hormonal yang kita miliki. Kemudian stres dan obat-obatan tertentu seperti contohnya antidepresan ini juga dapat memicu munculnya gejala obesitas. Kemudian materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang Kak Maria, selamat siang teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas obesitas pada anak. Berikut adalah persebaran obesitas yang terjadi di dunia. Di Amerika, 37% anak menderita obesitas, sedangkan di Eropa 20% dan di Cina 10%. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab obesitas pada anak? Yang pertama adalah gen. Gen mempengaruhi gaya makan dan juga kecenderungan untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Selanjutnya adalah gaya hidup. Aktivitas yang melibatkan sedikit gerak, seperti menonton televisi atau bermain video game, itu meningkatkan resiko obesitas, karena energi yang digunakan itu hanya sedikit. Selanjutnya adalah diet. Diet yang dimaksud di sini adalah konsumsi asupan makanan. Jadi, anak atau bayi yang diberi makan berlebihan cenderung mengalami obesitas saat ia memasuki usia dewasa. Dan yang terakhir adalah sel lemak. Ukuran dan jumlah sel lemak itu bervariasi. Pada orang yang gemuk, ukurannya itu lebih besar, tetapi jumlahnya masih dalam batas normal. Sedangkan pada orang yang obesitas, ukurannya lebih besar dan jumlahnya juga melebihi normal. Selain penyebab di atas, ada juga penyebab lain yang disebabkan oleh status sosial ekonomi dan juga budaya. Yang pertama adalah status sosial ekonomi. Wanita dari SES yang tinggi dan negara maju itu cenderung mendapat penekanan budaya pada pengendalian berat badan dan aktivitas fisik. Jika kita melihat fenomena yang terjadi sekarang, kebanyakan wanita itu dari SES yang tinggi atau negara maju, mereka cenderung memiliki berat badan yang ideal karena berpengaruh pada aktivitas fisik. Mereka cenderung pergi ke gimnasium atau melakukan lari pagi, jogging bersama teman-temannya. Selanjutnya adalah depresi. Depresi dan obesitas ini saling berkaitan. Depresi dapat menyebabkan orang itu makan lebih banyak sehingga menambah berat badan. Sedangkan obesitas sendiri itu juga menyebabkan depresi. Selanjutnya adalah kepribadian. Orang dengan neurotisme tinggi, ekstraversi, dan juga impulsif itu lebih cenderung menjadi gemuk. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan sosial individu seperti lingkaran pertemanan, keluarga, atau pasangan itu dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk mengalami obesitas. Jika dalam relasi sosialnya banyak yang mengalami obesitas, maka individu juga punya kecenderungan untuk menjadi gemuk atau mengalami obesitas karena adanya penerimaan sosial. Penyebab lain dari obesitas adalah yang pertama kadar insulin basal yang tinggi. Insulin ini mengatur rasa lapar seseorang. Bisa dilihat di grafik, pada jam-jam makan insulinnya itu naik, tetapi setelah jam makan insulin turun, sehingga jika kadar insulin dalam tubuh seseorang itu tinggi, dia akan lebih cenderung merasa lapar dan menjadi gemuk. Selanjutnya adalah ukuran sel lemak. Pada orang obesitas, ukurannya lebih besar, tetapi pada orang yang tidak obesitas, itu ukurannya lebih kecil-kecil. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Hana Pratiwi Putri, NIM 80 2019 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari obesitas.
Yang pertama, obesitas itu dapat berkontribusi pada tingkat kematian yang berorientasi pada penyakit kanker dan juga kardiovaskular. Obesitas juga dapat meningkatkan resiko pada pembedahan, pemberian anestesi, melahirkan, dan menjadi penyebab utama kecacatan. Yang kedua, obesitas dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk berolahraga, dan hal itu dapat merugikan bagi kesehatannya. Orang yang mengalami obesitas dan seiring bertambahnya usia, mereka akan mengalami kesulitan untuk menjalani tugas-tugas dasar di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kelebihan lemak dalam tubuh merupakan faktor resiko yang kuat pada penyakit kardiovaskular, hipertensi, diabetes, kanker, dan juga penurunan fungsi kognitif. Jaringan lemak itu menghasilkan sitokin proinflamasi yang dapat memperburuk penyakit yang berhubungan dengan proses inflamasi. Yang keempat, resiko kegemukan yang seringkali diabaikan adalah tekanan psikologis yang ditimbulkan. Penelitian menunjukkan bahwa orang gemuk cenderung mengalami gangguan kepribadian dan kondisi kejiwaan, terutama depresi. Yang kelima, obesitas juga memiliki konsekuensi pada sosial dan ekonomi. Orang yang gemuk biasanya mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan mereka seringkali menanggung ejekan dan komentar-komentar negatif. Efek yang ditimbulkan terhadap orang lain tentang berat badan mereka itu dapat berupa keterasingan sosial dan harga diri mereka menjadi rendah. Akibatnya, orang gemuk kadang-kadang menjadi orang yang lebih tertutup. Yang keenam, diet juga berkontribusi pada kecenderungan obesitas. Nah, berikut adalah penjelasan dari apa itu diet yoyo. Ketika orang yang diet mulai makan dengan normal kembali, laju metabolisme mereka mungkin tetap rendah dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menambah berat badan lagi meskipun mereka makan dalam jumlah yang lebih sedikit. Point theory of weight. Menurut teori, seseorang akan makan jika berat badan mereka rendah dan mereka akan berhenti makan jika mereka mencapai titik ideal dari berat badan mereka. Jika seseorang memiliki titik settle yang lebih tinggi daripada orang lain, itu dapat menyebabkan resiko obesitas menurut Brownell tahun 1982. Teori tersebut berpendapat bahwa upaya untuk menurunkan berat badan dapat dibarengi dengan penyesuaian pengeluaran energi, karena tubuh secara aktif berusaha untuk kembali ke berat aslinya. Nama saya Divani Charlene Wawi Indrati, NIM saya 80 2019 294. Saya akan menjelaskan mengenai stres dan makan. Stres sangat mempengaruhi pola makan sebagian besar individu. Sebagian orang biasanya makan dalam jumlah yang banyak dari biasanya saat stres, namun ada juga orang yang mengalami penurunan nafsu makan saat stres. Nah, saat stres ini, hormon stres kita meningkat yang menyebabkan kita menambahkan makanan-makanan asin, manis, dan berlemak. Tapi kenapa masih ada orang yang mengalami penurunan nafsu makan? Jadi orang yang mengalami penurunan nafsu makan ini cenderung mengabaikan rasa lapar mereka karena mereka terlalu berfokus pada masalah yang menyebabkan mereka stres, sehingga mereka mengalami penurunan nafsu makan. Sedangkan orang-orang yang mengalami peningkatan nafsu makan, mereka mengikuti keinginan mereka untuk makan makanan asin, manis, dan berlemak itu, ditambah dengan mereka butuh pelampiasan agar tidak terlalu memikirkan masalah yang menyebabkan mereka stres. Selanjutnya ada intervensi. Di Amerika Serikat, orang yang dirawat karena obesitas lebih banyak daripada penyakit lainnya. Lebih dari 1,5 juta orang mendatangi klinik untuk melakukan program penurunan berat badan. Nah, biasanya ada 2 program penurunan berat badan yang cukup ampuh dan cepat. Yang pertama ada program penurunan berat badan diet. Diet ini sering dilakukan oleh banyak orang untuk menurunkan berat badan mereka. Namun, tidak semua program diet itu bisa bertahan lama. Contohnya, diet rendah karbohidrat atau rendah lemak. Diet ini sangat ampuh dalam proses penurunan berat badan, namun tidak bertahan lama karena orang-orang akan kembali ke kebiasaan lama mereka mengkonsumsi makanan yang mereka sukai.
Sehingga satu-satunya faktor yang dapat diandalkan untuk menjaga bentuk tubuh adalah meningkatkan olahraga dan menjalankan pola makan yang sehat dalam jangka yang lama. Selanjutnya, pembedahan. Pembedahan adalah salah satu cara untuk mengatasi obesitas ekstrim. Dalam salah satu prosedur pembedahan umum, perut akan dijepit untuk mengurangi kapasitasnya dalam menerima makanan, sehingga individu harus mengurangi asupan makanannya. Nah, seperti pembedahan pada umumnya, pembedahan kali ini pasti mendapatkan efek samping atau resiko. Nah, biasanya berupa masalah pada lambung atau usus. Sehingga pembedahan ini sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang 100% terlihat obesitas, orang-orang yang sudah melakukan program penurunan berat badan dengan berbagai metode namun tetap gagal, dan orang-orang yang memiliki penyakit yang rumit yang menyebabkan program penurunan berat badan itu seperti diet itu menjadi hal yang berbahaya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencegah kelebihan berat badan agar kita tidak mengalami obesitas. Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama screening, lalu yang kedua self monitoring. Nah, klien dilatih dengan cara dipantau tentang apa yang mereka makan, kapan waktu untuk makan, berapa banyak mereka makan, serta pencatatan ini mendefinisikan perilaku agar yang membuat klien lebih sadar akan pola makan mereka. Nah, yang ketiga, stimulus kontrol. Di sini klien dilatih untuk memodifikasi rangsangan di lingkungan yang sebelumnya menimbulkan makan berlebihan. Contohnya itu jajan sembarangan. Lalu yang keempat adalah mengontrol proses makan. Misalnya, klien diminta untuk menghitung setiap suapan makanan, lalu melakukan peralatan makanan. Setelah beberapa suap sampai makanan di mulut mereka habis dikunyah dan ditelan pelan. Kemudian yang kelima, reinforcement. Klien juga membutuhkan penguatan positif, seperti diajak jalan ke bioskop, jalan-jalan atau video callan dengan teman-temannya. Lalu yang keenam, controlling self-talk. Penataan kognitif adalah bagian penting dari program penurunan berat badan ini. Lalu yang ketujuh, menambahkan latihan. Latihan di sini salah satu bagian penting untuk mencegah kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu yang kedelapan, dukungan sosial. Dukungan sosial yang lebih kuat berhasil menurunkan berat badan. Lalu yang kesembilan, mencegah kambuh. Teknik pencegahan kambuh dimasukkan dalam pengobatan, termasuk perawatan yang sesuai dengan masalah makan klien tersebut. Lalu yang ke-10, evaluasi perilaku penurunan berat badan. Yang ke-11, mengambil kesehatan pendekatan masyarakat. Lalu yang ke-12, yang terakhir, dengan intervensi dengan obesitas dan kelemahan.